Kisah berawal di sebuah klub malam di Los Angeles, Amerika Serikat, di mana seorang Korea bernama Jin-ki sedang dipukuli beberapa bule. Kemudian muncul tokoh utama kita yang ternyata adalah satpam klub malam tersebut yang langsung mengamankannya. Dia bernama Mark, seorang mantan atlet panco yang masuk dalam 10 jajaran atlet panco terbaik dunia, di mana Jin-ki yang sudah kenal dekat dengan Mark pun membujuknya agar mau membantunya untuk mendapatkan uang agar ia bisa pulang ke kampung halamannya dengan cara mengikut sertakan Mark bertanding adu panco di klub tersebut. Oh, hey Joe, I'm here. Any mess on Mark? I'll just stay put and walk till forever. What's it gonna be? Well, let's do it. Ready, go! Tanpa ekspresi berlebihan dan mengeluarkan energi yang besar, dengan santainya Mark mampu mengalahkan sang juara panco di klub tersebut, hingga membuat Jin-ki berhasil memenangkan pertaruhan yang menyebabkan si lawan pun tak terima dengan kekalahannya dan berniat untuk menghajar Jin-ki, tapi tiba-tiba ternyata teman-teman sang juara panco yang Mark hajar merupakan pelanggan di klub tersebut, sehingga Mark langsung dipecat dari pekerjaannya oleh si owner klub tersebut. Messes with my Report customers. all you chinks out of this country. Grab him! Setelah berhenti menjadi satpam diskotik, Mark pun beralih menjadi seorang satpam mall yang hari-harinya dipenuhi dengan petualangan seru, seperti membantu wanita tua membawakan belanjaannya, yang karena sudah bosan menjadi satpam, Mark akhirnya memutuskan untuk pulang ke Korea sesuai dengan undangan Jin-ki saat di klub malam. Dan inilah Champion. Tiba di Korea, Mark langsung disambut oleh Jin-ki dengan mobil sportnya, yang padahal Mark sudah bisa menebak kalau Jin-ki hanya gaya-gayaan supaya Mark mau menuruti semua permintaannya. Untuk memuluskan niatnya tersebut, Jin-ki mengajak Mark ke beberapa tempat wisata seperti Tower Korea, Taman Kota, dan sebuah klub malam untuk bersenang-senang. 네, 맞아요. Namun karena profesinya sebagai satpam klub malam sudah mendarah daging, sehingga alih-alih akan hiburan dia justru ngajentul memperhatikan para pengunjung, bahkan ikut membantu meringankan pekerjaan satpam di sana. 저 오빠 왜 저러고 있어? 화장실 어디예요? 포도하고 클럽에서 스트레스 풀고. 좋은데 왜 이렇게 피곤하지 이런 것처럼? Tiba di hotel, Jin-ki sengaja memberikan hadiah supaya bisa mengambil hatinya si Mark dengan cara memberikan alamat rumah ibu kandungnya si Mark yang sudah puluhan tahun tidak bertemu. 엄마 집으로 안내합니다. Beralih ke tempat lain, lebih tepatnya sebuah mall yang di situ ada seorang rentenir yang menagih utang kepada beberapa pedagang baju di mall tersebut. Saat itulah muncul Jin-ki yang datang untuk menemuinya, yang bermaksud untuk mengajak si rentenir menjadi sponsornya si Mark, di mana Jin-ki memiliki sebuah rencana untuk mengikut sertakan Mark dalam turnamen panco se-Korea Selatan, sekaligus memasukkannya dalam daftar taruhan judi panco online, sehingga keuntungan yang akan didapatkan bisa membuat si rentenir ini tergiur untuk mensponsorinya. 그래서 스포츠 토토에도 들어가는 업자들이 도박 사이트 개설해서 현찰을 어마어마. 그 새끼 지금 어디 있다고? Kembali ke Mark yang sedang mencari alamat rumah ibunya. Berdasarkan alamat yang tertulis, memang benar itulah rumahnya. Namun yang ada di sana hanyalah 2 anak kecil. Beberapa kali Mark datang ke alamat tersebut, tetapi dia tetap tidak bisa menemukan ibunya dan justru hanya menemukan 2 anak kecil yang sama serta ibu mereka yang bernama Sojin. 밖에 막 이렇게 엄마 저 아저씨 가고 있어. Karena penasaran kenapa Sojin tinggal di rumah ibunya, Mark pun sempat mengikutinya sampai ke mall dan tetap tidak bisa mengetahui siapa si Sojin ini. 형. 씨, 깜짝이야. 저 사람도 여기 본다. Setelah tidak berhasil menemui ibunya, Mark langsung ikut Jin-ki menemui orang yang akan mensponsorinya dalam laga panco, yakni si rentenir, di mana Mark langsung dibawa ke tempat laga panco amatir untuk melihat seberapa kuat dan hebat dirinya. 무조건 빨간색이 있고. Di situ kita akan diperkenalkan dengan bosnya si rentenir yang bernama Kim, yang merupakan anak orang kaya yang punya kekuasaan. Sehingga ketika melihat Mark memiliki potensi untuk menghasilkan cuan, ia pun langsung setuju untuk memberikan dana sponsor untuk si Mark. 어떻게 돈 좀 될 것 같아? 제가 유 사장 돈줄인데
Karena sudah mempunyai dana dari sponsor, Jinki pun mengajak Mark ke restoran Korea, yang tentu saja makanannya Korea semua. Yang pada awalnya Mark menolak memakan itu, tetapi ketika sudah mencobanya sekali, Mark langsung ketagihan bahkan menghabiskan belasan mangkok dengan menu yang sama. 나 그냥 밥 먹을게. 이거. 사람들 다 먹는데 입에 잘 맞나 보네. 현지판은 져줘야 된다. 이거 더 시켜줘. 여기 청주 하나. Mereka berdua mendapat hotel mewah yang di situ ada sebuah kursi pijat. Sama seperti sebelumnya, Mark awalnya menolak, tetapi ketika sudah mencobanya sekali, dia pun tersenyum sambil menikmati pijatan kursi tersebut. 진짜 한번 해봐. No, I'm straight. 형 쉬엄쉬엄 하면서 한 판씩. 자? Tak ingin sembarang mensponsori seseorang, si rentenir ternyata lumayan cerdas dengan berupaya menghubungi seorang atlet panco nomor 1 di Korea yang bernama Kombo, yang kemudian diundang ke klub untuk melihat dan mengamati seberapa hebat si Mark ini. Dan setelah melihat satu pertandingan, Kombo langsung bisa menebak jika Mark berada di level yang berbeda dan memiliki potensi besar untuk menjadi seorang atlet panco terbaik yang pernah ada. 기술 들어가는 거 보니까 그 사람 맞죠? 그래, 무심리가. 내 보는 눈이 있었어. Tak disangka di situ juga ada Sojin yang ikut menonton. Rupanya Sojin penasaran dengan sosok Mark yang selalu datang ke rumahnya dan sempat membuntutinya sampai ke toko yang justru kedatangannya disambut oleh si rentenir, yang mana si Sojin ini memiliki sejumlah hutang kepada dirinya. 아까 그 여자 아니야? 사람들 많아서 봐주는 거다. Karena Mark terus menang, si rentenir ingin meningkatkan keseruan dengan mempertandingkan Mark melawan si Kombo, sang atlet panco Korea nomor 1, di mana mereka berdua sama-sama menolaknya yang akhirnya membuat si rentenir menjadi marah. Sebagai seorang jagoan panco yang masa bodoh, Mark tentu tidak nyaman jika harus diatur dengan siapa dia akan bertarung, di mana Jinki yang mulai khawatir Mark tidak mau menurutinya pun mencoba untuk menyenangkan hatinya dengan bertanya siapa wanita yang menontonnya tadi. 미쳤어? 누가 니 죽? 제가 정리할게요. 형, 아까 그 여자 때문이지. 형 나한테 다 솔직하게 얘기해. Merasa ada hubungan di antara mereka berdua, Jinki berinisiatif untuk menemui Sojin di tokonya demi bisa menyenangkan Mark agar mau bertanding kembali. Namun tiba-tiba muncullah si rentenir bersama anak buahnya yang langsung mengajar Jinki gara-gara Mark yang tidak mau diatur dan pergi begitu saja tanpa sopan santun. Tak diduga muncullah Mark yang datang untuk menolong. Semua anak buah rentenir pun dihajar sampai pingsan. Bahkan Mark sama sekali tidak goyah ketika mendapat serangan yang mengenai beberapa bagian tubuhnya. Beruntung bagi si rentenir, polisi setempat keburu datang sebelum Mark menghajar babangusnya, sehingga Jinki dan Mark pun digelandang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. 근데 왜 우리한테만 이러시냐고요? Karena Mark tidak memiliki identitas kewarganegaraan Korea, bapak polisi pun menjadi ragu untuk melepaskannya, sehingga Jinki segera menjelaskan jika Mark ini adalah atlet panco profesional yang datang ke Korea untuk bertanding, dan jika bapak polisi tidak percaya, monggo silahkan buktikan sendiri. 할 실험 해보면 알겠네. 왜요? 우리 쫄았어요? 뭐 붙여놔 좀. Tak lama muncullah Sojin bersama dua anaknya. Mereka langsung teriak paman sambil memeluk Mark, dilanjutkan dengan Sojin yang menunjukkan foto masa kecilnya bersama sang bunda, yang ternyata ibu kandung Mark sudah meninggal dunia sekitar 1 tahun lalu, dan Sojin ini mengaku sebagai adik kandung Mark yang lahir dari ibu yang sama tetapi dari bapak yang berbeda. 그럼 지금 어머님은 지금 하늘나라에 있는데? 도와주십시오. 감격스러운 순간에 우리 어디 가서 얘기 좀 합시다. 가족이잖아. 어? 삼촌, 여기 타면 돼. Setelah rentenir memutuskan ikatan kontraknya, Jinki dan Mark tentu tidak punya tempat tinggal lagi, sehingga mereka berdua kini tinggal di rumah Sojin yang secara teknis ini juga rumahnya si Mark. 왜 문 안 열려? 문 안 열려. 학교 다녀오겠습니다. Meski Mark dan Sojin adalah saudara kandung satu ibu beda bapak, mereka berdua tentu masih canggung, apalagi belum pernah bertemu sama sekali sebelumnya. Namun dengan tinggalnya Mark di rumah ini, jelas membuat suatu perubahan yang besar. Di antaranya, ketika Sojin selalu jengkel dengan anak sekolah bandel yang tidak mau pergi, kini langsung ketar-ketir setelah melihat Mark bersamanya. Juga kemunculan dua penagih hutang yang merupakan anak buah si rentenir yang salah satu dari mereka sudah mengenal Mark dan takut untuk melawannya. Tetapi yang satu lagi kebetulan adalah orang baru, sehingga dia petantang petenteng di hadapan Mark dan langsung dikasih paham saat itu juga. Esoknya mereka berdua pun datang lagi, namun ketika melihat Mark di depan rumah, mereka pun langsung balik lagi.
길을 잃었어요. 삼촌! Sementara itu si rentenir jelas masih tak terima dengan perginya si Mark, sehingga dia mencari petarung panco yang lain yang merupakan mantan narapidana yang sempat dipenjara gara-gara menggunakan doping dalam setiap pertandingannya. Dia dijuluki Punch, seorang petarung panco yang tidak sportif, dan siapapun yang menjadi lawannya pasti cedera setelah bertanding dengannya. 손잡고 한판 벌릴까 했는데 그 새끼 손을 아작을 내는 게 완전 내 스타일이지. Kembali ke Mark yang sedang duduk bersama Jinky. Setelah kasus rentenir kemarin, Mark sudah ogah-ogahan untuk mau menerima ide si Jinky bertanding lagi. Tetapi ketika dua ponakannya membujuk, Mark tentu saja tidak bisa menolaknya. Ternyata ide Jinky ini adalah untuk mengangkat nama dan pamor Mark di mata publik. Karena selain ada kamera yang meliput pertandingan ini, orang yang akan melawan ternyata adalah si Kombo, sang atlet panco nomor 1 di Korea. 삼촌 얘기라고 여기 주문가라서. 삼촌 화이팅! 화이팅. Meski pertandingan berlangsung sengit dan Mark sempat kesulitan untuk menghadapinya, Kombo jelas bukanlah tandingan sang madongsuk berbadan penuh daging ini, sehingga Mark menang dalam pertandingan persahabatan tersebut dan membuat kedua ponakannya menjadi bahagia. Saat sedang makan, muncullah dua orang botak yang merupakan murid si Kombo. Sebagai atlet profesional, Kombo jelas malu dengan perilaku muridnya dan memohon maaf atas tindakan kedua muridnya yang justru kejadian itu menjadi awal persahabatan antara mereka berdua. Singkat cerita, Mark dan Sojin duduk berdua. Mereka memulai pembahasan yang berat dan mendalam tentang kehidupan masa lalu, terutama tentang ibu mereka berdua. Yang mana Sojin ini nampak menyembunyikan sesuatu dari Mark, tapi pada intinya Sojin memberitahu jika almarhum sang bunda sangat menyayangi Mark, bahkan di detik-detik ajal menjemput. Beliau sempat menyebut nama Mark, berharap bisa bertemu untuk terakhir kalinya. 엄마 마지막까지 엄마 보고 싶다. Berkat pertandingan kemarin, kehidupan masa lalu Mark pun ditayangkan di televisi. Yang memang itulah rencana Jinky sebenarnya, mengangkat nama Mark supaya sponsor banyak yang masuk. Tapi rupanya, sampai detik ini belum ada satupun sponsor yang menghubunginya. 이게 나온다 삼촌, 그치? 어? 팔씨름에 빠지게 된 마크는 오로지 팔씨름이라는 스포츠밖에 없었을. Suatu hari Mark mendapat kesempatan untuk mengantarkan dua ponakannya berangkat ke sekolah. Yang di situ ada anak pelontong mengatakan fisik Mark seperti gorila. Yang bahkan ibunya si anak itu pun mendukung perkataan anaknya. Meskipun kedua ponakannya sudah menjelaskan jika paman mereka adalah atlet panco, ibu dan anak ini tetap tidak terkesima. Bahkan cenderung merendahkan Mark yang tidak akan bisa menjadi juara. Hal itu pun membuat kedua ponakannya menjadi punya harapan supaya Mark menjadi juara sejati, di mana Mark diminta untuk berjanji menjadi sang juara dalam kejuaraan panco yang akan diikutinya nanti. 우리 삼촌 진짜 챔피언 약속! Sementara itu, kita akan beralih ke kehidupannya si Jinky yang ternyata alasan utama kenapa dia sangat ingin uang bukan hanya untuk senang-senang atau top up game FF, tetapi karena ayahnya yang seorang penjaga palang pintu rupanya memiliki hutang yang sangat banyak sehingga membuat kehidupan keluarganya selalu diselimuti oleh kemiskinan. Sehingga masuk akal jika Jinky sangat bersemangat ingin Mark menang karena dia butuh uang untuk melunasi semua hutang ayahnya. 엄마는 외가로 도망가고 나 진짜 돈 많이 벌고 싶어. Untuk itu, Jinky sendirian datang menemui si rentenir setelah tidak ada satu sponsor pun yang masuk, di mana si rentenir yang sudah punya si Punch pun sudah tidak membutuhkan si Mark lagi, sehingga Jinky disuruh untuk pergi urusi pertarungannya, karena sekarang sudah ada Punch yang akan menghancurkan Mark di pertandingan nanti. 너무 말이 많다. 이게 마지막 기회라고요. 잠깐만. 우리 마크가 진짜 이길 겁니다. 나중에 딴소리 하지 마세요. Kembali ke Mark yang sedang dalam perjalanan pulang. Alih-alih ingin menghibur anak kecil, Mark justru membuatnya menangis sekaligus merusak fasilitas umum, yakni pegangan bus yang copot. Sehingga saat tiba di rumah, ponakannya pun bertanya, "Ini apa, Paman?" 삼촌 이게 뭐야? 이거 잘못됐어.
Mark melihat ponakan laki-lakinya pandai mengetik, yang setelah ditanya, rupanya yang mengajarkan dia adalah neneknya, alias almarhum ibu kandung Mark, di mana Mark yang baru ngeh pun iseng mencari-cari histori pesan lama yang tidak terbaca, yang setelah diperiksa, ternyata ada satu pesan dari almarhum ibunya yang menjelaskan tentang siapa Sojin dan kedua ponakannya ini. Rupanya Sojin bukanlah anak kandung dari suami baru ibunya. Sojin hanyalah wanita asing yang memiliki dua anak setelah suaminya meninggal dunia. Alasan kenapa sang bunda mengangkat Sojin sebagai anak angkat adalah karena merasa bahwa keberadaan mereka di rumah ini membuat suasana menjadi hangat dan tidak kesepian seperti biasanya. Mengetahui itu, Mark jelas sangat kecewa karena sudah dibohongi oleh si Sojin, tetapi dia masih bersabar dan belum berniat untuk mengungkapkannya. Bahkan saat dalam perjalanan, ada seorang pengendara yang rese pun Mark masih bersedia untuk menolong tanpa memberitahukan kekecewaannya kepada si Sojin. Barulah ketika sampai di tempat di mana ibunya disemayamkan, di situ Mark langsung bertanya. 왜 거짓말했어? Sebagai pria kekernan kuat, Mark akhirnya meneteskan air mata ketika menyadari bahwa dirinya sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Yang pada kenyataannya, Sojin memang mau memberitahukan hal itu, namun belum punya waktu yang tepat untuk menyampaikannya. 진짜 가족이 생긴 줄 알았어. 넌 우리 엄마 딸 아니야. Karena kecewa sudah dibohongi, Mark pun memutuskan untuk pergi dari Sojin, begitu juga dari Jinki. Bahkan Mark dengan terang-terangan mengatakan jika selama ini Jinki hanya memanfaatkannya untuk mendapatkan cuan. Namun karena sudah menganggap Jinki sebagai saudara sendiri, Mark selalu bersedia untuk menuruti apa maunya. 그럼 지금 여기 왜 있는데? Cause you like my brother to me, man. Dalam kesendirian itulah Mark berpikir keras mengingat nasibnya yang sebatang kara, yang setelah dipikir-pikir tega nian diriku sudah menyia-nyiakan orang yang selalu menemaniku selama ini. Meskipun Jinki, Sojin dan dua anak kecil itu tidak punya ikatan darah denganku, mereka adalah keluargaku. Dari situ Mark pun berlatih untuk menghadapi kompetisi yang sebentar lagi akan dimulai, di mana janjinya kepada dua ponakannya dan respeknya kepada Jinki. Mark pun melatih otot tangannya dengan cara yang out of the box, yakni dengan menarik sebuah mobil bekas hanya dengan satu tangan kanannya. Tibalah hari kompetisi, Jinki sudah bisa menebak jika Mark pasti akan datang. Di situ mereka berdua juga bertemu dengan Combo dan dua muridnya. Namun kemunculan si rentenir bersama Punch jelas membuat suasana semangat olahraga menjadi rusak. Karena seperti kita tahu, mereka pasti akan menghalalkan segala cara supaya bisa memenangkan kompetisi ini. Kompetisi tersebut sendiri dihadiri oleh banyak orang terkenal seperti Menteri Olahraga, petarung MMA Korea, Lisa Blackpink, opa-opa operasian, ibu-ibu PKK, dan masih banyak lagi. Untuk si dua bocah, mereka berdua nekat pergi ke pertandingan setelah melihat pamannya di televisi, yang tanpa memberitahu Sojin, mereka berdua pergi begitu saja entah bagaimana caranya. 마크입니다, 마크! 마크예요! 잘하겠습니다. Babak penyisihan pun akhirnya dimulai, di mana Mark dan para petarung panco pun mulai menunjukkan kekuatannya secara sportif dan penuh semangat olahraga. Berbeda dengan si Punch yang sejak awal memang berniat untuk melukai dan mencederai semua lawan-lawannya. 손목이 죽었었는데. 힘쪽을 바꿔서 어깨와 상하 모르시겠지만 그 데드 리스트 기술. 역시 콤보. Menyadari Mark memiliki potensi besar untuk memenangkan pertandingan ini, membuat si Kim mulai khawatir. Dia meminta si rentenir untuk mengurusi masalah tersebut, yang pada akhirnya si Jinki pun dipanggil ke belakang panggung untuk diberikan satu kantong uang sebanyak $100,000 supaya Mark mengalah dalam kompetisi ini. 마크가 펀치한테 전개 끝나면 나머지 1억. 지금 네 눈앞에 있는 거를 봐. 이게 진짜. Sementara si Punch terus melukai semua tangan lawannya, bahkan mencederai satu murid si Combo. Jinki pun meminta Mark untuk ke belakang sebentar dengan maksud untuk menunjukkan satu kantong uang sebanyak $100,000, di mana uang sebanyak itu jelas bisa melunasi hutang ayahnya dan juga bisa dipakai untuk melunasi hutang si Sojin kepada si rentenir. 이거 빨리 도로 갖다 줘.
Bukannya munafik, Mark sejujurnya butuh sekali uang, tetapi tidak dengan cara yang seperti ini. Mark dengan tegas meminta Jin-ki mengembalikan uang tersebut karena dirinya tidak akan pernah mengalah dalam pertandingan apapun. Yang mana tujuan daripada dia kembali ke dalam dunia panco adalah untuk membuktikan kepada diri sendiri bahwa dirinya mampu berjuang dalam bidang yang digelutinya saat ini. I gotta keep on fighting and prove to myself this is my last chance. 애들하고 약속한 거. Sojin sendiri baru diberitahu temannya jika kedua anaknya pergi dari rumah untuk menonton pertandingan Mark, sehingga dia memutuskan untuk menyusul dan menitipkan tokonya kepada sahabatnya. 다녀와서 만난 거 살게. 난 비싼 거. Kedua bocil ini pun tak sengaja bertemu dengan Jin-ki, di mana kedatangan mereka ke sana adalah untuk melihat pamannya bertanding dan dengan polos mengatakan jika Mark sudah berjanji akan menang dan menjadi juara sejati yang sesungguhnya. 시작한다. Mendengar hal itu jelas membuat Jin-ki menjadi terharu, sehingga dia memutuskan untuk mengembalikan uangnya kepada si rentenir dan menolak untuk mengalah dalam pertandingan ini. 지금 정리 어떻게 하려 그래요? Mark sendiri berhasil masuk ke dalam babak semifinal dan akan bertarung dengan si Combo yang seperti kita tahu sebelumnya, mereka berdua sudah pernah bertanding dan dimenangkan oleh Mark. Namun nampaknya Combo sudah berlatih sangat keras sehingga membuat pertandingan menjadi sedikit lebih menarik dengan dibumbui oleh gimmick putusnya tali yang mengikat kedua tangan. Dan meski sudah berlatih keras, Combo tetap tidak bisa mengalahkan Mark yang seorang anggota kelompok Eternals. Melihat Jin-ki tidak ada, Mark pun segera pergi ke belakang panggung yang ternyata Jin-ki sudah dalam kondisi lebam sehabis dihajar oleh si rentenir. Saat itulah muncul Kim, si anak orang kaya yang meminta si rentenir segera membereskan masalah ini. Karena jika sampai si Punch kalah dalam pertandingan, maka semua uang yang diturunkannya akan lenyap dan si rentenirlah yang harus bertanggung jawab atas kekalahan tersebut. 여동생 빚도 다 깔 수 있잖아. 잘 생각해. 뭐가 효과적인지. 마크 선수 드디어 입장. Tiba saatnya grand final, Mark dan si Punch pun akhirnya berhadapan langsung. Fisik yang sedikit jauh lebih besar dengan tato yang memenuhi tangannya jelas tidak membuat Mark jiper karena percuma saja besar kalau titiknya kecil. Ketika pertandingan dimulai, si Punch sudah mulai berbuat curang. Dengan hampir mematahkan jempol si Mark, beruntung tangannya masih bisa dilepaskan. Tangan mereka pun terpaksa diikat agar tidak terlepas lagi, di mana pertandingan yang sesungguhnya akhirnya dimulai. Karena memakai doping, si Punch jelas sulit sekali untuk dikalahkan, sampai-sampai membuat si Mark keringetan tidak seperti biasanya. Di detik-detik kekalahannya, Mark mendapat teriakan semangat dari Jin-ki, Sojin, dan dua ponakannya, termasuk para penonton di rumah seperti si bapak polisi dan ayahnya Jin-ki, sehingga Mark menjadi teringat dengan janjinya kepada dua ponakannya untuk menjadi juara sejati, yang akhirnya memberi semangat dan kekuatan kepada Mark, yang hal tersebut membuat si Punch terkejut karena tiba-tiba Mark akhirnya menjadi juara satu dalam pertandingan ini, sementara nasib si rentenir pastinya akan sangat buruk sekali karena telah membuat bosnya kalah besar dalam dunia perjudian. Sementara Mark disuruh untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk almarhum sang ibu, yang lagi-lagi kita akan melihat jagoan kita semua meneteskan air mata tidak seperti dalam film-film yang dibintanginya sebelumnya. 가족이 생겼습니다. Pada akhirnya, Mark resmi menjadi perwakilan Korea dalam ajang laga panco dunia, di mana Jin-ki selalu setia menemaninya demi bisa sukses bersama dan mendapat untung yang dipotong lebih besar. Dan film pun tamat.